Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita telah diberikan kesehatan, umur yang panjang untuk bisa bertemu di sekolah kita ya, yang tercinta ini. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bersiap. Doa dimulai. Baik anak-anak, ibu absen dulu ya. Agia, Hajar Bob. Adi, Hadir Bu. Baby, Hadir Bu. Cudneza, Hadir Bu. Cantika, Hadir. Vera Salsabila, Hadir Bu. Fitri Nabila, Hadir Bu. Aziza, Hadir Bu. Irfandi, Dulu. Isan, Hadir. Belisa, Hadir. Munawarah. Sakit. Sakit ada keterangan ya? Ada kasih tahu? Ada. Mira, Hadir Bu. Nadia, Hadir Bu. Neisha, Hadir Bu. Alia, Hadir. Ropi, Hadir Bu. Rivaldi, Seruni, Hadir Bu. Agus, Hadir. Aisyah Salika. Hadir Bu. Berarti satu orang yang nggak hadir ya. Baik, kita doakan kepada teman kita Munawarah, semoga diberikan kesembuhan dan kesehatan, semoga bisa kembali sekolah ya. Baik, sebelum kita mulai, kita akan melakukan perenggangan terlebih dahulu ya. Itu kita akan membuat ice breaking. Nah, nanti di sini kita melihat konsentrasi kalian bagaimana. Nah, kita hanya membuat tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, dan tepuk malam. Jadi kalau tepuk pagi kalian ketuknya sekali, tepuk siang kalian ketuknya 2 kali, tepuk sore kalian ketuknya 3 kali. Jadi pagi, siang, sore, malam. Ribut dia karena orang tidur ya kan, mengganggu orang tidur. Baik, kita mulai dulu konsentrasinya. Tepuk pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, malam. Nah, belum ada konsentrasi, kita ulang. Tepuk pagi, siang, sore,
pagi, malam, pagi, sore. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Konsentrasi ya, udah bagus ya. Nah, di sini ibu akan memperlihatkan dulu tujuan dari pembelajaran. Ini judul besarnya komunikasi bisnis. Jadi di sini kita akan membuat surat niaga dalam bidang bisnis. Kita akan membuat surat niaga dengan menggunakan komputer, ya, dan menggunakan Microsoft Word. Baik, selanjutnya di sini ibu akan menunjukkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan ya. Yang pertama, menerapkan prosedur penulisan surat niaga dalam bidang bisnis. Di sini kita akan menerapkan prosedur penulisan. Akan melihat prosedur dalam penulisan membuat surat niaga. Terus untuk yang keduanya, membuat surat niaga dalam bidang bisnis. Nah, setelah kita menerapkan dulu penulisan ya kan, penulisan dalam apa prosedur penulisan surat niaga, cara menulisnya ya kan, bentuknya, baru kita membuat suratnya ya. Nah, setelah membuat surat niaga dalam bisnis, nah, di sini ibu menggunakan model PJBL, yaitu Project Based Learning. Nah, di sini kita menggunakan pembelajaran yang berbasis dengan proyek, menghasilkan produk ya. Nah, jadi Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran atau proses belajar yang memiliki hasil. Hasilnya apa? Produk. Jadi di sini artinya peserta didik diberikan kebebasan kepada kalian bahwa di sini aktivitas kalian melakukan belajar sendiri. Terus di situ kalian mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif. Bekerja sama ya dengan kelompok yang lain, dengan teman-teman gitu. Terus sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Produk kita apa di sini? Surat, ya. Jadi produk kita ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu menerapkan prosedur penulisan surat niaga dengan membuat surat niaga. Baik. Selanjutnya kita mulai ke kegiatan inti. Untuk kegiatan inti, sebelum kita mulai ke kegiatan inti ini, ibu akan memberikan pertanyaan. Ya, ibu berikan dulu pertanyaan nih. Sebelumnya kalian pernah membuat surat tidak? Pernah. Pernah membuat surat tidak? Pernah. Nah, jadi ibu akan menanyakan terlebih dahulu kepada yang belum pernah membuat surat. Siapa yang bisa? Ya baik, Seruni, silahkan diberikan jawabannya. Belum pernah buat Bu, karena sekarang sudah menggunakan sistem digital. Jadi jika ingin mengirim pesan tidak lagi menggunakan surat manual seperti dulu. Jadi sekarang bisa menggunakan sistem digital seperti aplikasi WhatsApp, SMS, dan pesan email. Sekian. Iya, terima kasih Seruni. Jadi untuk jawaban Seruni bahwa pesan sekarang kalau untuk menulis pesan tidak lagi dengan surat. Jadi kalau mau menuliskan pesan melalui email, yaitu pesan email, bisa SMS, WhatsApp, IG ya kan. Nah, jadi udah online gitu. Apa yang mau disampaikan bisa secara individu gitu ya kan, ke individu yang lain. Terus yang satu orang lagi ibu tanyakan kepada yang sudah pernah membuat surat. Iya, Vera, silakan. Sudah pernah Bu, karena kan orang tua Vera punya usaha jual baju. Ya. Jadi Vera diajarin untuk buat surat pesanan. Dan Vera udah pernah juga sekali buat surat pesanan. Jadi misalkan nanti orang tua Vera sakit, Vera bisa menggantikannya. Iya, terima kasih Vera. Nah, jadi di sini si Vera, ini kawan kita ya, Vera sudah pernah membuat surat pesanan barang karena orang tuanya seorang usaha baju, menjual baju. Jadi di situ karena Vera membantu orang tua sehingga dia diajarkan oleh orang tuanya untuk membuat surat, yaitu surat niaga, surat bisnis, yaitu berupa surat pesanan barangnya.
Jadi coba tepuk tangan beri A+ dulu untuk Seruni dengan Vera. Baik, kita mulai terus ke intinya. Di sini ada definisi surat niaga. Itu surat adalah alat komunikasi tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain. Ya, jadi arti surat di sini alat komunikasi tertulis, ya kan? Alat komunikasi tertulis yang dibuat secara langsung, ya pakai pulpen, pakai kertas, jadi ditulis langsung ya. Tertulis langsung yang berfungsi untuk menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain. Itu individu ya, dari satu pihak ke pihak lain. Bisa jadi dari satu orang ke yang lain, ke orang lain, bisa jadi dari perusahaan ke badan usaha gitu ya. Terus yang keduanya niaga. Yang pertama ke pertanyaan surat. Terus yang keduanya niaga. Niaga adalah kegiatan jual beli untuk memperoleh keuntungan. Zaman dulu namanya niaga, kalau sekarang namanya apa? Bisnis. Nah, jadi niaga itu adalah bisnis. Jadi bisnis kegiatan jual beli untuk memperoleh keuntungan. Ya. Nah, terus menurut si Marwaningsih 2003, surat niaga adalah surat yang isinya menyangkut persoalan niaga yang dibuat oleh suatu badan perusahaan atau perdagangan. Nah, jadi ini menurut si Marwaningsih. Surat isinya menyangkut dengan perniagaan, yaitu suatu badan perusahaan dengan perdagangan, jadi berhubungan dengan bisnis. Terus kalau menurut si Julianus dan kakak-kakak, surat niaga adalah surat yang banyak dipakai untuk kegiatan niaga, baik untuk keperluan jual beli dan jasa, barang dan jasa, maupun untuk memperlancar proses perniagaan itu sendiri. Jadi menurut si Julianus ini, surat niaga itu surat yang banyak dipakai untuk kegiatan bisnis. Jadi menurut si Julianus ini, kegiatan bisnis untuk niaga hanya dipakai untuk bisnis saja. Isi-isi di dalamnya menyangkut dengan surat permintaan barang, penawaran barang, terus surat pesanan barang, surat pengembalian barang, ya kan, retur, di situ ada semua kan. Nah, jadi berhubungan dengan bisnis atau usaha. Selanjutnya jenis surat ada 4. Surat resmi, surat niaga, surat dinas, dan surat pribadi. Surat resmi contohnya bisa surat pengadilan agama, ada yang mau cerai, perpisah, ya kan? Surat panggilan kepolisian itu resmi dipanggil. Ya, nah itu contohnya. Terus untuk surat niaga itu surat bisnis yang ibu katakan tadi, ada pesanan barang, penerimaan, penawaran permintaan, ya kan? Permintaan pembelian gitu ya kan. Nah, terus ada surat pribadi, itu berhubungan antara satu individu dengan individu lain, bisa jadi antara cowok dengan cewek gitu ya kan. Nah, jadi itu pribadi, antara kawan dengan kawan gitu kan. Nah, dulu buat surat kirim, pada saat dikirim 3 hari sampai seminggu baru sampai, ya kan. Tapi kalau sekarang lewat HP, asal bunyi baru 2 menit, belum sampai 2 menit, asal ada jaringan langsung keting bunyinya kan. Nah, jadi dia langsung ya, sekarang udah online ya, dan digital. Terus hal-hal yang tertera di dalam surat ada 14. Yang pertama ada kepala surat atau kop surat ya. Yang kedua ada nomor surat, ada tanggal surat, alamat, hal atau kepentingan, salam pembuka, isi surat, salam penutup. Jadi dia ada salam pembuka, ada salam penutup. Kita belajar kan, setelah salam pembuka, penutupnya keluar terus, nggak ada buat apa-apa, jadi orang bacanya bingung ya kan. Nah, terus nama lembaga yang dibuat, nama tanda tangan, siapa yang buat surat itu? Kalau nggak ada tanda tangannya berarti legal kan? Ya kan? Legal apa ilegal? Legal ya. Terus ada jabatan yang bertanda tangan, yang membuat surat, misalnya perusahaan, siapa direksinya, dia menandatangani di bawahnya ya. Terus ada lampiran, tembusan, dan inisial pembuat surat dan pencatatan. Jadi yang sangat perlu di situ, yang semua perlu di situ ya. Hal kepentingan, karena isi di dalamnya di hal kepentingan itu berbeda-beda.
ya. Nah, selanjutnya kita lihat dulu contoh surat. Contoh surat. Di sini ada contoh surat. Toko radio dan TV Merdu Jaya, Jalan Raya Sumedang. Itu apa? Itu kok surat. Itu kop surat ya. Nah, itu merupakan kop surat. Terus Bandung 21 November 2016. Itu merupakan tanggal surat. Terus ada nomor surat. Di nomor lampiran hal sama sifat surat. Nanti surat ini bersifat rahasia. Terus selanjutnya ada yang terhormat pimpinan CV Suara Emas Soekarno-Hatta. Itu merupakan alamat dalam. Terus ada nomor surat di dalamnya ya. Terus isi surat ada dengan hormat berdasarkan surat ini. Nah, itu kalimat pembuka. Jadi ada kalimat pembuka. Terus ada tetapi dengan ini saya menyesal, itu isi dari surat. Berikutnya ada kalimat penutup, nama pendaftar, ini ya nama pendaftar dan jabatan pemilik. Terus di bawah baru inisial. Inisial biasanya dengan kode ya, ataupun KM. Nah, misalnya Vera Salsabila FS. Nah, gitu, inisialnya. Enggak itu disebut semua tulisannya ya, namanya ya. Nah, baik, di sini Ibu akan memutarkan video cara sebelum kalian melanjutkan ke proyek pengerjaannya. Kalian lihat dulu video pembelajaran cara pembuatan surat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Dikuntulina dari kelas sekolah ke-1. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat salah satu contoh surat niaga, yaitu surat pesanan di disclosure form. Yang pertama, pastikan pembertahanan menyala. Yang kedua, kita akan membuka disclosure form. Yang pertama akan dilakukan adalah membuat kop surat, yaitu kita akan mengetik nama instansi, contohnya PT Sinar Alami. Kemudian kita akan mengetik nama jalannya, yaitu Jalan Mawar Kampus Bandung. Kemudian kita akan menulis nomor teleponnya, yaitu 022 kita akan menggunakan rata tengah, yaitu senter. Setelah itu kita akan menggunakan garis untuk bukan garis kita pilih, kemudian kita klik OK. Setelah muncul, kita akan membuat nomor surat, yaitu nomor 2016. Setelah itu kita akan membuat tanggal, yaitu tanggal 1 Juni 2016. Dan kita klik print, yaitu tanggalnya print. Kalau enggak, kita akan
kita akan membuat halaman tentu kita akan kita akan membuat pada sekat itu terdiri dari membuka isi yang terangkat. Saya akan membuat pembuka suara yang pertama yaitu dengan karena kita suara berbentuk besar. Saat ini kami sedang membuka perusahaan saudara. Ini merupakan bagian dari pembuka surat. Yang kedua kita akan membuat isi surat. Yaitu dengan ini yang ketiga 15 yaitu saya akan membuat kaki surat. Dan surat ini kami
Setelah selesai, dia ngasih surat yang saya buat, yaitu surat pesanan ke. Setelah selesai, kita icon save, kemudian kita ketik nama sesuai dengan keinginan, kemudian kemudian kita klik save. Setelah selesai, itulah cara membuat surat pesanan melalui Microsoft Word. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian sudah menonton video pembuatan dari surat ya. Jadi sudah mengerti kan? Jadi untuk mengerjakan proyek kalian akan membuat seperti di video tadi ya. Di video yang telah Ibu tayangkan tadi. Baik, sekarang Ibu akan membagi kalian ke 4 kelompok. Baik, boleh silakan kelompok yang ada 4 kan, 1, 2, dan 3 dan keempat. Jadi silakan kelompok masing-masing ambil tempat. Kita di ini dulu ya, di bawah dulu sebelum kita mengerjakan proyek. Ketua kelompok ambil bukunya dulu, buku cetak. Nanti bukunya dibawa ke meja masing-masing ya. Bagian kelompok masing-masing ya. Sini boleh. Ini agak ke dalam di sisi bawah. Jadi itu kelompok 1 Agia, Ade, Rizka, Yang Baby, Ceneza dan Yantiga. Untuk kelompok 2 Vera, Fitri Nabila, Aziza, Irfandi, Elisa. Kelompok 3 Melisa, Munawara, Mira, Nadia, Leisha. Kelompok 4 Laila, Rocky, Alfadi, Seruni, Agustian dan Syaika. Sudah ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 yang mana? Kelompok 3 dibaca dulu LKPD-nya ya, isi-isi di dalamnya. Kelompok 4 kelompok kasih ke kelompok 1. Baik, sebelumnya di situ ada petunjuk ya. Di situ kalian ada penilaian. Ibu akan menilai. Coba dibuka di C, tugas kelompok. Tugas kelompok di situ ada langkah-langkah dalam unjuk kerja pembuatan proyek. Ada siswa mengoperasi komputer, ada kan? Ada berapa? Ada 5 ya. Mengetik, siswa mencari panduan contoh surat. Setelah selesai dikerjakan, di print. Ada tempat mesin print ya di ujung ya. Ya, setelah itu kalian mempresentasikan hasil. Ya, yang tidak ngerti tanya ke ibu. Ibu sudah serahkan ke ketua masing-masing, ketua kelompok masing-masing. Jadi ketua kelompok masing-masing bagi siswa, bagi anggota kelompoknya nggak ngerti, tolong didatangi dan dijelaskan ya. Mana yang tidak dimengerti. Terus selanjutnya ada di sini penilaiannya. Untuk penilaian lembar strategi evaluasi. Ada? Nah, di lembar strategi evaluasi di situ ibu akan menilai kerjasama kalian, kerjasama kelompok, komunikatif dalam
komunikasi ya, komunikasi kelompok. Terus di situ ada tanggung jawab kelompok. Di situ juga ada kepedulian dan disiplin. Ya. Nah, itu itu namanya penilaian sikap. Terus di situ ada penilaian keterampilan saat kalian mengerjakan. Di situ ada persiapannya, sudah matang apa enggak, apa masih duduk tidur gitu ya, enggak kan. Terus ada sikap kerja, harus profesional, semangat ya. Proses dalam mengerjakan tugas, terus hasil dan waktunya. Di sini waktu akan diberikan dari kalian membuat surat, kira kelompok 1, dari kalian membuat surat dikasih waktu sampai kalian menyelesaikan proyek sampai menjadi satu produk dan sampai kalian presentasi. Di sini Ibu akan memberikan waktu kepada kalian 40 menit. Oh baik. Ya. Ya, selanjutnya di sini ada PR ya, ada tugas di rumah ya. Dah, silakan berembuk dulu, dibagikan tugas-tugasnya siapa-siapa aja gitu. Setelah selesai, kita lanjut. Kasih tahu ke Ibu kalau udah selesai ya. Iya Bu. Sini aku semua kembali. Nanti kan lihat dulu ya bukan tuh yang ini, nanti misalkan bisa dulu yang ngangkat tangan, ya udah kamu diam dulu, tunggu dulu. Nanti kan dijawab sama itu ada meeting yang lain, nanti baru dengan ini ya kasih banyak
selesai, kelompok 1 sudah selesai ya. Jadi untuk kelompok 1 silakan ambil posisi masing-masing. Langsung tidur dulu di posisi. Oh, baik. Selesai untuk kelompok 2 ya. Ya, sudah boleh ambil posisinya terus. Yang kedua, kelompok 3 sudah boleh ambil posisi. Udah siap, Bu. Dr. Fitri Nabila ya. Ambil posisi masing-masing dan bagikan tugas-tugasnya dan bagi sama kelompok masing-masing. Sudah. Ini taruh di meja masing-masing. Ya. Jadi kalian silakan Ibu memberikan waktu kepada kalian 40 menit ya untuk mengerjakan proyek sampai selesai, sampai ke presentasi. Berapa menit? 40 menit. Oke. Nah, mau? Belum. Samping sini. Jangan dipendam, Ibu, tekan aja. Udah ada di bawah.
Yang hari ini datanya baru besok lah. Yang hari itu ada di sini. Oh ya. Ada nggak di situ toko radio itu kok suratnya buat ada nomor surat tampilan hal hanya terus tanggal surat sifat surat alamat surat kalimat pembuka dan isi surat. Islam
Nggak tahan tuh, kita masih panjang mungkin.
Sudah. Untuk kelompok berapa yang sudah selesai? 3. Sudah. Kalau sudah selesai, print terus tugasnya. Ya, di print terus. Ya, yang sudah selesai tinggal di print. Buat kelompok dan print ya. Ke
Melisa, siapa? Si Nabila udah semua, udah di print semua. Terus Cantika udah selesai. Kalau udah selesai, matikan komputernya. Yang kali lo, yang kali pi, sebelah kanan, paling atas. Dia kan simpan ya? Mana tuh? Bisa simpan. Tapi hilangin aja. Pakai apa? Oh. Melisa, siapa? Si Nabila udah semua, udah di print semua. Terus Cantika selesai. Kalau udah selesai, matikan komputernya.
Nih. Yang tadi loh. Yang tadi nih. Jadi setelah dimatikan semua, udah. Jadi tadi berarti belum kan? Coba kelompok kamu dulu matikan. Sana udah. Dekor udah mati. Udah. Sekarang untuk presentasi. Jadi Ibu minta kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil dari proyek yang telah dikerjakan. Nah, kelompok 1 siapa aja yang terus ke depan? Kita lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu surat penawaran. PT Fadilah, Jalan Anggrek 0123, telepon 54 14 864 Batam. Nomor surat 07 F X11 2001 Batam 15 Oktober 2012. Hal penawaran TV merek Baron, lampiran, brosur dan daftar harga. Kepada yang terhormat, Manajer Toko Ilham Jaya, Jalan Wijaya Kusuma 90, Bandung, Jawa Barat. Dengan hormat, berkenaan dengan surat permintaan penawaran saudara 023 IJK X11 2001 tanggal 11 Oktober 2001. Dengan ini kami sampaikan informasi mengenai TV merek Baron sebagai berikut. Jenis barang TV multimedia merek Baron buatan Lyon Prancis, ukuran tipe 20 inci dan 21 BO1 BO2, warna hitam dan abu-abu. Harga sebenarnya 11 juta dan 12 juta per unit. Pembayaran cash on delivery, penyerahan franko gudang pembeli. Jika saudara memesan sebelum tahun 2013, saudara akan mendapatkan potongan harga sebesar 10%, ditambah dengan servis purna jual yang memuaskan selama 1 tahun, dan penawaran ini bersifat bebas. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, dengan harapan saudara berminat terhadap produk tersebut, dan kami siap melayani saudara dengan senang hati. Hormat kami, Manajemen Leasing. Ada yang ingin bertanya? Ya, coba siapa yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, mengapa kalian memilih surat pesanan barang dalam proyek ini? Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebagai tolak ukur kualitas suatu barang atau sebagai pedoman untuk pengiriman suatu barang. Ada satu
pertanyaan lagi dari kawan-kawan? Apa beda surat pengiriman dengan surat pemberitahuan? Kalau surat pengiriman itu untuk melaporkan jenis kuantitas barang yang dikirimkan kembali kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit dari fungsi pembelian. Sedangkan surat pemberitahuan adalah surat yang dibuat oleh penjual dan ditujukan kepada pembeli untuk pemberitahuan bahwa barang yang dipesan telah dikirimkan. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah bertanya. Kami hanya membuka 2 sesi pertanyaan saja. Kami tutup untuk presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya untuk kelompok 2. Silakan untuk presentasikan tugas yang telah dikerjakan. Masa iya semua kamu aja kan sudah sama dia? Pertanyaan seru dari kelompok mana Zara? Kelompok 1 pertanyaan. Jawabannya mana? Cantiknya ini dengan tukang. Iya, dengan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Materi dari proyek kami adalah surat pemberitahuan. Kepada yang terhormat, Bapak atau Ibu pimpinan pemilik toko ini dengan hormat. Teriring salam hormat kami sampaikan kepada Bapak atau Ibu, semoga dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan mendapat kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bersama ini, kami dari PT Kerang Hijau Cilacap selaku pihak distributor produk tempe bermaksud menginformasikan kepada Bapak atau Ibu mengenai retur khususnya produk Korisa. Dari pihak manajemen atau distributor hanya menerima retur minimal 3 bulan sebelum masa expired tanggal atau ED. Selebihnya masa tenggang tersebut kami dari pihak distributor tidak menerima returan dalam bentuk apapun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih dibuat oleh manajer operasional. Dari presentasi kami, apakah teman-teman ingin bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Coba diulang secara singkat isi surat pemberitahuan yang sudah kalian buat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Berikut singkat isi dari surat pemberitahuannya adalah menginformasikan mengenai retur produk dari Korisa, bahwa perusahaan menerima retur hanya minimal 3 bulan sebelum masa expired. Setelah itu mereka tidak menerima returan dalam bentuk apapun. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa isi surat permintaan penawaran yang kalian buat? Isi dari surat permintaan penawaran. Permintaan penawaran yang kami buat berisi jenis barang atau barang yang ditawarkan, menyebutkan ketentuan serta cara pengiriman dan menyebutkan kemudahan keuntungan pembeli. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok kerja, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kinerja kami. Toko Ilham Jaya, Pusat Elektronik dan Keperluan Kantor. Jalan Wijaya Kusuma nomor 90, telepon 4263166, Melabuh, Aceh Barat. Nomor 230 IJI 2002, Bandung, 3 November 2012. Halaman pengiriman TV merek Baron. Lampiran 2 lembar salinan faktur dan 1 lembar kwitansi. Kepada yang terhormat Manajer PT Fadilah, Jalan Anggrek nomor 123, Melabuh. Dengan hormat, kiriman saudara berupa TV Baron yang dibungkus dengan karton atau dus sebanyak 20 unit telah kami terima. Setelah kami mengadakan pemeriksaan, ternyata 2 unit TV ukuran 21 inci tipe BO 22 terdapat kerusakan, yakni pecahnya tombol volume dan patahnya tiang antena bagian dalam. Kerusakan tersebut disebabkan kelalaian bagian pengepakan perusahaan saudara. Pembungkusannya tidak menggunakan gabus pengaman. Penyusunan letak aksesorisnya pun tidak beraturan. Akibatnya, bila terjadi guncangan, bagian-bagian yang ada di dalamnya akan saling berbenturan. Sehubungan dengan hal ini, kami meminta saudara untuk mengganti kedua barang. Biaya keseluruhannya ditanggung saudara. Barang yang rusak akan segera kami kirimkan kembali setelah menerima barang pengganti. Demikian, agar saudara memakluminya, atas perhatian dan kerjasamanya saudara, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Toko Ilham Jaya, Manajer Perusahaan. Bagi teman-teman ada yang ingin bertanya, kami membuka sesi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Silakan berdiri di tengah. Saya dari kelompok 2 yang bertanya, apa perbedaan surat pengiriman dengan surat permintaan penawaran? Silakan. Surat pengiriman adalah surat yang dikirim penjual yang isinya memberitahukan kepada pembeli bahwa surat pesanan sudah dikirim. Jika permintaan penawaran dari calon pembeli kepada perusahaan penjual produk dan jasa. Ada yang selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Ya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Ya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa kalian Surat ini memberi surat bertujuan untuk menyampaikan suatu hal atau informasi kepada seseorang maupun pihak tertentu seperti instalasi atau organisasi. Terima kasih kawan-kawan, kami hanya membuka 2 sesi pertanyaan. Terima kasih kawan-kawan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya dikumpulkan ke ibu. Masih ada ya? Dah, untuk kelompok 4 silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu surat pesanan PT Doa Ibu, Jalan Rawabunga Utara 55 Aceh Barat, Melabuh 22 Januari 2024. Hal surat pesanan barang.
Kepada yang terhormat, bagian pemesanan PT Halmahera Jalan Juanda 33 Aceh Barat. Dengan hormat, sehubungan dengan menipisnya stok barang di gudang tos serba kami, maka kami bermaksud memesan sejumlah barang dengan spesifikasi sebagai berikut: penghapus giat 85 buah, sabun cuci bunga 75 pak, wafer krim keju 65 bungkus, minuman jeruk royal 123 kotak, beras raja lele 26 karung. Total harga 8.800.000. Kami berharap barang yang sudah kami pesan dapat dikirim paling lambat 2 hari setelah menerima surat pesanan. Pembayaran akan kami transfer setelah barang sudah kami terima. Demikian surat pesanan barang yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat menjalin kerjasama yang baik. Bagian gudang, Eko Marianto. Baik, di sini kami akan membuat sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Saya adalah salah satu dari kelompok 1 yang bertanya, apa perbedaan surat pesanan barang dengan surat pengiriman barang? Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vera, yaitu kalau surat pesanan adalah surat untuk memesan suatu barang ke sebuah perusahaan atau toko-toko yang ingin dipesan, ditujukan untuk menulis keterangan yang menjelaskan pesanan barang yang ditujukan kepada seseorang atau perusahaannya. Dan sedangkan di sini surat pengiriman barang itu adalah surat yang dibuat oleh penjual dan ditujukan kepada pembeli untuk memberitahukan bahwa barang yang dipesan telah dikirim. Dan ini adalah salah satu dokumen penting yang harus ada dalam setiap proses pengiriman atau logistik. Karena kalau tidak ada pengiriman ini, bakal si pemesan tersebut tidak mau menerima apa yang dipesankan. Tidak cocok, lebih tepatnya. Sekian, ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa harapan dari kelompok kalian dari isi surat pesanan barang? Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yaitu harapan kami dengan dibuatnya surat pesanan dapat meyakinkan pembeli bahwa pesanan telah dilayani dengan baik dan sebagai pedoman untuk pengirim suatu barang, dan bisa sebagai alat untuk mengecek cocok tidaknya barang yang dipesan dengan barang yang dikirim. Baik, di sini kami hanya membuka 2 lowongan pertanyaan saja. Di sini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ya. Jadi tugas yang sudah dipresentasikan dikumpulkan ke itu. Untuk nilai hasil proyek yang sudah kalian kerjakan. Jadi di sini ada penilaian ya, ada penilaiannya, ada penilaian. Di sini Ibu akan memberikan nilai untuk kelompok, untuk presentasi dan pembuatannya. Di sini untuk kelompok 1, di kelompok 1 ada 1 orang yang masih tapi sudah rapi ya. Ada 5 orang anggota kelompok, 1 orang yang tidak untuk kop suratnya, itu yang kop suratnya tidak digaris ya. Di sini
Terus untuk kelompok 2 cuma 1 orang yang kelompok 1. Terus untuk kelompok 2 di sini ada 3 orang yang kurang rapi penempatannya itu mengenai dengan lampiran tanggal ya. Ada 3 orang udah ibu periksa. Terus untuk kelompok 3 1 orang. 1 orang ya. 1 orang juga yang masih kurang rapi. Dan untuk kelompok 4 di situ juga 1. Dari hasil itu dari hasil produk ya. Dari hasil produk yang telah dibuat, proyek yang telah dibuat. Terus untuk presentasi, jadi di sini ibu akan memberikan nilai plus ya, nilai atau poin. Jadi untuk paling untuk yang nilainya sangat bagus 1 ya. Nah, itu nilai untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk yang nilainya bagus sekali itu ke kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Dan untuk kelompok untuk yang nilainya bagus itu jatuh ke kelompok 4. Terus selanjutnya untuk kelompok lumayan bagus yang 3 tadi ya, yang 3 tadi ada yang nggak bisa buat masih ada kesalahan, itu jatuh ke kelompok 2. Tidak ada yang tidak bagus, cuma hanya di dalam kelompok itu ada 1 atau 2 yang kurang rapi dalam pembuatannya itu. Tapi sudah bagus semua ya. Baik, sekarang kita mulai ibu tutup ya untuk kegiatan akhir. Kesimpulannya setelah kita pelajari, setelah kalian pelajari dari awal sampai akhir, di sini kalian ibu lihat sudah ada perubahan. Perubahannya itu di antara kalian siswa ada 20 siswa, jadi hanya 6 orang yang masih belum pandai untuk membuat surat niaga ya. Nah, jadi hanya 6 orang di antara 20, hanya beberapa orang yang belum bisa. Jadi bagi siswa yang belum bisa, jadi tingkatkan lagi belajarnya, ya, tingkatkan lagi untuk belajar membuat surat dalam mengetik surat ya melalui komputer atau Microsoft Word ya. Nah, terus untuk materi kita selanjutnya, kita udah berakhir ya. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai menerapkan apa? Menerapkan prosedur rapat. Jadi setelah kita membuat ini, nanti untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan masuk ke menerapkan prosedur rapat ya. Baik, sebelumnya kita akan membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelompok silakan dipimpin doa penutupnya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu
Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam